Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan mereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. Jadi semalam Indonesia harus puas hati menerima kekalahan 1-0 dari Vietnam di laga final Piala AFF U23. Walaupun kita kalah tidak masalah, intinya kita sudah berjuang dengan sangat maksimal dan kita dapat juara 2. Harusnya kita juara 1 itu karena bermain di rumah sendiri toh. Menurut teman-teman dari ya seberang sana, kalian tahu lah siapa kan. Tapi kita dapat ya runner up tidak masalah dan ada beberapa penghargaan individu untuk pemain Indonesia. Dan ya menurut saya Vietnam menang tanpa kelas karena ada beberapa insiden yang menurut saya dengan sengaja mereka lakukan untuk merusak ya pertandingan itu, untuk merusak mental dari anak-anak Indonesia. Tapi ya congratulations, selamat untuk Vietnam yang sudah berhasil menjuarai Piala AFF U23, dan untuk Indonesia kita masih ada edisi tahun depan lagi lah. Dan seperti apa tanggapan dan reaksi dari netizen Indonesia? Mari kita simak sama-sama. Let's go bro. Sayang sekali fair play pemain dan staf Vietnam kurang sekali. Drama menit-menit terakhir, tidak hanya stafnya sih, pemainnya juga kacau, pelatihnya juga kacau. Sengaja kan taruh botol untuk menghalangi lemparannya Ruby Darwis kan. Sebenarnya tidak hanya ini sih, ada beberapa kontroversi dari stafnya Vietnam. Ada juga mereka punya staf yang lari ke belakang gawang, kemudian kasih instruksi ke kipernya mereka untuk pura-pura cedera, mengulur-ulur waktu itu kan. Apakah boleh seperti itu? Karena setahu saya staff itu tidak boleh lari ke belakang gawang, apalagi persis di belakang gawang ya kan. Bukan di belakang papan reklame itu kan, tetapi langsung di belakang gawang kasih instruksi gitu. Sebentar ada videonya teman-teman. Itu langsung kasih instruksi ke kiper. Apakah boleh seperti itu? Yang tahu jawabannya boleh lah. Boleh tulis di kolom komentar itu. Kacau. Final memanas, Vandenberg murka lihat aksi licik pelatih Vietnam yang ganggu pemain Indonesia. Final Piala AFF U23 2025 di SUGBK berakhir pahit buat timnas Indonesia U23 yang kalah tipis 0-1 dari Vietnam. Tapi yang bikin panas justru aksi licik pelatih Vietnam Kim Sang-si. Di masa injury time, Kim ketahuan sengaja ganggu Ruby Darwis yang mau lemparan ke dalam. Staf pelatih timnas Indonesia langsung ngamuk di pinggir lapangan sampai wasit kasih kartu kuning buat Kim. Sayangnya waktu udah habis dan Garuda Muda nggak sempet samain skor. Nonton pertandingan seru lainnya, klik link di bio. Gol tunggal Vietnam lahir dari sepakan Chong Vuong di menit ke-37 bikin Jens Raven dan kawan-kawan harus puas jadi runner up. Sepanjang laga Indonesia tampil ngegas dan duel penuh kartu kuning plus keributan bikin tensi makin panas. Vandenberg berjanji bakal evaluasi habis-habisan jelang kualifikasi Piala Asia U23 supaya Garuda Muda bisa bangkit dan balas dendam di turnamen berikutnya. Oke, kita ucapkan selamat dulu untuk Vietnam yang sudah berhasil juara Piala AFF U23. Tapi harusnya dengan cara-cara yang terhormat. Bukan berarti kita tidak mengakui kekalahan ya. Kita mengakui kekalahan. Ya secara permainan juga kita tidak bagus-bagus amat. Ya karena kita sudah tertinggal lebih dahulu di babak pertama ya kan. Sepakan pojok, kemudian ada kemelut depan gawang. Yang sayangnya tidak ada yang menutup tembakan dari pemain Vietnam, semua pada diam. Itu yang membuat mereka cetak gol. Tapi kalau kita lihat secara permainan, saya pikir ya kita tidak terlalu bagus-bagus amat dan Vietnam pakai taktik negatif football. Makanya kita agak susah untuk menjebol gawangnya mereka gitu kan. Agak susah sih, tapi ya mau bagaimana lagi. Mereka sudah menang, mereka sudah angkat piala, dan yang kerennya untuk Indonesia kita dapat beberapa penghargaan individu lah untuk pemain-pemain timnas Indonesia. Keren lah. Indonesia harus mengakui kekuatan Vietnam. Kekuatan cuy lu. Cuy. Kekuatan lu rebahan lu. Iya, kayak Bahrain itu, Bahrain versi Asia Tenggara itu dimasukin Arkan Fikri menit 80-an. Skadek Arel tiba-tiba banget itu jadi lini depan. Kagak ada gue kali ini, kagak ada kongres-kongresan dah. Runner up lagi. Berapa kali itu dia menang? 3 kali Vietnam. Main oper belakang lagi. Iya, ball position menang lu, mana? Kiper Vietnam menit-menit terakhir rebahan. Pengen gue bawain burung batang itu. Dia yang ngelamain waktu, dia yang marah-marah tuh ofisialnya si Vietnam. Saking takutnya mereka dengan King Indo, mereka buat hal-hal yang di luar nalar itu. Berikut ini peraih penghargaan Piala AFF Under 23 2025. Top skor Jens Raven Indonesia,
Best Player Nguyen Din Bak Vietnam, Best Goalkeeper Muhammad Ardiansyah Indonesia, Racing Star O2 Bisong Filipina, Champion Timnas Vietnam, Runner Up Timnas Indonesia, dan juara ketiga Timnas Thailand. Pertanyaannya mana itu negara yang di sana itu? Kok tidak ada dia di sini gitu? Ini ada Vietnam, ada Indonesia, ada Thailand, tapi Malaysia di mana gitu? Bahkan pemain terbaik atau penghargaan yang lain tidak ada. Kemana begitu? Kok tidak ada? Tapi ributnya luar biasa gitu. Resenya luar biasa itu kalau lihat Indonesia ada di sini. Kalau Indonesia kalah, mereka resenya luar biasa itu. Ributnya luar biasa. Padahal mereka negara paling lemah di Piala AFF ini. Supporter Nguyen khawatir Indonesia akan curang di final AFF U23. Komentar dari pelatih Kim Sang-sik yakin meski pertandingan akan sulit, selama pemain tampil sesuai rencana, Vietnam akan menang atas Indonesia. Lalu fans Nguyen berikan reaksi. Tanpa pemain naturalisasi, tak perlu ada yang ditakuti dari Indonesia. Kita cuma takut Indonesia bermain curang. Selebihnya Vietnam pasti menang. Vietnam akan menang 3-2 dari Indonesia. Indonesia akan malu, kalah final di kandang. Kita main long ball saja, pasti menang. Vietnam unggul secara keseluruhan. Indonesia cuma punya keuntungan, ada penonton dan bisa bermain kasar. Supporter justru yang main kasar itu mereka, ya kan, yang curang itu mereka, belum lagi wasitnya yang aduh setan habis, ya kan, wasitnya itu giliran Vietnam dikasih pelanggaran yang sampai dapat kartu kuning, giliran kitanya yang dilanggar, wasitnya santai-santai. Bagaimana itu? Padahal wasitnya itu sudah dari Jepang, katanya pakai VAR. VAR-nya pun ya seperti tidak ada gunanya di Piala AFF. Jadi betulan nih Piala Ciki nih. AFF akhirnya tunduk. Timnas Indonesia U23 akhirnya bisa nikmati pengorbanan Sintayong. 2 tahun lalu Sintayong ngamuk besar karena Vietnam main keras dan wasit tutup mata. Tapi sekarang AFF nggak mau ulangin hal memalukan itu lagi. Final lawan Vietnam di GBK nanti resmi pakai VAR. Garuda Muda nggak cuma main di kandang sendiri, tapi juga didukung sistem yang lebih adil. VAR ini bukan cuma alat, tapi simbol kalau suara Sintayong akhirnya didengar oleh... Alah, percuma ada VAR itu. Tidak ada gunanya. Itu kan tadi malam mungkin sekali saja dipakai tuh, selebihnya sudahlah, tidak ada gunanya pasang VAR di Piala AFF. Tai lah. Wasit di laga versus Vietnam bener-bener parah banget. Timnas U23 gagal juara gara-gara wasit. Timnas Indonesia U23 kalah tipis 0-1 dari Vietnam. Tapi yang bikin geram bukan cuma skor, melainkan keputusan wasit Koji Takasaki asal Jepang yang kayaknya berat sebelah banget. Banyak momen bola yang harusnya buat kita malah dikasih ke Vietnam. Wasitnya juga sensi banget sama pemain kita, tapi ke pemain Vietnam cuek parah. Klik link di bio buat nonton bola gratis. Di akhir pertandingan ada satu momen tackle super keras dari pemain Vietnam yang jelas-jelas berbahaya, tapi cuma dikasih kartu kuning. Dan kalau itu pemain kita bisa-bisa langsung merah tuh. Gak heran sih kalau bench kita jadi meledak-ledak dan protes keras. Kalau gini caranya gimana mau menang fair? Wasitnya kayak udah punya skenario sendiri di pertandingan ini. Yang lucunya, si Raihan Hanan itu langgar pemain Vietnam itu kan dicek VAR-nya itu kan. Nah, di menit-menit terakhir itu ada pemain Indonesia yang dilanggar sama pemain Vietnam, itu keras sekali itu, tapi tidak dicek VAR-nya. Makanya sih bilang wasitnya sudah koplak, VAR-nya pun tidak ada guna, ditambah permainan kita juga tidak ada bagus-bagusnya. Vietnam negatif football, ya sudah membosankan pertandingannya. Gak usah terlalu sedih kita gagal angkat trofi di kandang sendiri. Soalnya wasit emang berat sebelah dan pelatih Vietnam juga bikin geram. Bertarung di hadapan puluhan ribu pendukung di GBK, Garuda Muda tampil Spartan. Formasi Vandenberg tetap jadi andalan, tapi Jens Raven kesulitan manfaatin celah. Tap lini biu buat nonton bola lengkap. Nguyen Chong Puong memanfaatkan kemelut dan jebret 0-1 buat Vietnam. Indonesia terus nyerang, Arkan dan Hoki juga dimasukkan buat nambah tenaga, tapi nggak cukup buat samain skor. Sayangnya pertandingan ini banyak banget drama. Ada provokasi penonton sampai supporter Vietnam diminta keluar. Selain itu, aksi licik pelatih Vietnam yang ganggu Robi Darwi saat mau lemparan ke dalam bikin Vandenberg ngamuk. Udah buang-buang waktu tapi Kim Sang-sik cuma di kartu kuning. Dari awal laga ini emang cukup tegang dan kotor, tapi kita harus akui kita gagal tembus pertahanan Vietnam. Vietnam bukan cuma menang tapi hat-trick juara 3 edisi berturut-turut, 2022, 2023 sampai 2025. Walau kalah ada banyak pelajaran yang bisa dibawa pulang. Mungkin aja kita masih proses. Menurut kalian gimana? Setuju apa enggak? Ya, kita masih perlu evaluasi. Banyak sih yang perlu dievaluasi, yang perlu diperbaiki lagi, terutama lini tengah, lini depan. Kita punya lini belakang, saya pikir ya mau di senior, kelompok umur, lini belakangnya itu ya luar biasa. Tapi yang menjadi sorotan tersendiri, menjadi catatan tersendiri itu lini tengah kita sama lini depan, karena jelas sekali kita lawan Vietnam itu sebenarnya
kita kalah di lini tengah, putus total. Sampai-sampai kita bingung itu lini tengah mau umpan kemana ini, mau kasih terobosan salah, ya kan? Selalu dipotong. Itu yang menjadi pertanyaannya kita semua. Kenapa umpan-umpannya pemain Indonesia selalu terpotong maksudnya? Itulah yang menjadi PR-nya Gerald Van den Berg. Ya, ini sudah berakhir Piala AFF. Semoga nanti Piala Asia kualifikasinya itu kita bisa berbicara banyak, karena ini kelasnya ini bukan lagi Asia Tenggara, tetapi Asia yang kita tahu negara-negara yang akan kita lawan kualitas sepak bolanya lebih bagus dari Asia Tenggara. Semoga kita bisa berbicara banyak di sana nantinya. Serius deh, kenapa ya pelatih Vietnam tuh selalu nyebelin? Baru ganti pelatih si Kim Sang-sik langsung bikin 2 luka sekaligus buat Indonesia. Baru Januari lalu timnas senior keok, sekarang di U23 yang disikat 0-1 di GBK. Main di kandang sendiri didukung ribuan supporter tapi tetap aja kalah. Dan tahu nggak, yang paling nyebelin, GM-nya tuh bener-bener ngeselin, rapi, kaku tapi mematikan. Bikin Jens Raven yang biasanya gacor jadi kayak pemain debutan. Klik link di bio buat nonton bola gratis. Kim Sang-sik ini bener-bener kayak lanjutan dari kutukan Pang Hangzhou versi upgrade. Gak perlu banyak gaya, gak perlu banyak drama, tapi timnya selalu menang lawan Indonesia. 2 kali ketemu Indonesia, 2 kali menang, 2 kali clean sheet. Pelatih Vietnam tuh selalu punya spesialisasi satu, yaitu bikin Indonesia nggak bisa nafas. Kalau gini terus jangan-jangan Vietnam masih sengaja rekrut pelatih. Ya, kelompok umur AFF mereka oke lah, tapi selebihnya kan mereka keok juga dari kita itu kan. Jadi kita masih lebih bagus lah ya. Final AFF U23 ricuh, wasit dan pelatih Vietnam bikin Garuda Muda gagal juara. Final Piala AFF U23 2025 di GBK berakhir pahit buat timnas Indonesia. Karena skala tipis 0-1 dari Vietnam. Tapi bukan cuma skor yang bikin panas. Garuda Muda juga harus hadapi wasit Koji Takasaki asal Jepang yang dinilai berat sebelah. Bosan kali lihat ini wasit pelatih Vietnam Kim Sang-sik di masa injury time. Kim ketahuan ganggu Robbie Darwish saat mau lemparan ke dalam hingga bikin Gerald Van den Berg ngamuk di pinggir lapangan. Hasilnya Kim cuma dikasih kartu kuning. Sementara waktu habis sebelum Indonesia bisa samain skor. Tap bio gue buat nonton pertandingan seru lainnya. Gol tunggal Vietnam dicetak Compong di menit ke-37. Dua perjalanan keras dengan banyak kartu kuning dan ketegangan di pinggir lapangan. Fans Garuda pun merasa geram karena merasa timnas Indonesia jadi korban keputusan wasit. Tentunya Van den Berg berjanji bakal evaluasi habis-habisan agar Garuda Muda bisa bangkit dan balas dendam di kualifikasi Piala U23 berikutnya. Kita ini sebenarnya diuntungkan bermain di kandang sendiri, oke? Tapi ya bosan juga lihat wasitnya nih. Seperti tidak asing ini wasit dari Jepang ini. Dia terus yang pimpin Indonesia kan. Akhirnya lihatlah, pelanggaran juga dibilang tidak pelanggaran, ogah-ogahan dia kasih kartu. Giliran Vietnam cepat sekali dia lihat VAR. Kocak lah. Yang wasit malam tadi kocak. Walau gagal juara Piala AFF U23, Indonesia menyumbangkan 2 pemain terbaiknya menerima penghargaan individu di Piala AFF. Siapa saja kah ini dia? Kita mulai dari penghargaan pertama, ada Rising Star, jatuh kepada dari timnas Filipina, Otto Abang Banatau. Yang kedua ada kiper terbaik, jatuh kepada kiper Indonesia Muhammad Ardiansyah. Penampilannya yang sangat gemilang membuat Muhammad Ardiansyah menjadi kiper terbaik di Piala AFF kali ini. Keren. Lanjut pemain terbaik ada Nguyen Din Bak dari Vietnam. Sangat luar biasa konsisten sehingga Nguyen Din Bak pantas untuk menjadi pemain terbaik. Dan yang keempat ada top skor Jens Raven Indonesia, 7 gol, mencetak gol terbanyak pada saat menghadapi Brunei. Wow, bagaimana menurut kalian? Salam semangat. Tidak apa-apa kita kalah ya, walaupun kita sebenarnya cukup menyakitkan karena kalah di kandang sendiri. Tapi kita masih sempat menyumbangkan 2 pemain untuk penghargaan individu, ya kan, top skor dengan kiper terbaik. Ya daripada yang di sana ya kan sudah tidak menyumbangkan apa-apa, keluar pula di babak penyisihan. Pasti mereka rese kali ini, rese mereka. Pelatih Vietnam kasih instruksi ke kiper Vietnam di tengah pertandingan. Nah ini kan, ini kan yang saya bilang tadi, staff dari Vietnam itu lari sampai ke belakang gawang loh, kasih instruksi ke kipernya mereka ini, iya kan? Apakah boleh? Berapa lama kiper Vietnam pura-pura cedera? Pelatih Vietnam curang langsung ganggu pemain timnas Indonesia. Perhatiin asisten pelatihnya keluarin botol buat gam. Dengan sengaja kan? Dengan sengaja loh. Ini makanya saya bilang mereka curang ya. Ini sebenarnya mereka yang curang, bukan kita yang curang. Pemain. Pelatih Indonesia cuma bersihin tempatnya malah dikasih kartu merah. Giliran pelatih Vietnam gimmick bersih-bersih buat ganggu pemain lagi. Gak kartu merah.
Pura-pura cedera dia. Iya sih, kita kalah 1-0, tapi caranya Vietnam itu menurut saya licik. Cara mereka itu ya kurang ajar sebenarnya. Bukan berarti, sekali lagi, kita tidak menerima kekalahan. Kita menerima kekalahan, tetapi cara Vietnam itu menurut saya licik. Mereka menghalalkan segala cara untuk bisa menumbangkan King Indo. Saking takutnya mereka sama King Indo itu. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan dan komentar dari netizen Indonesia soal sepak bola tanah air. Dan sekali lagi selamat untuk Vietnam yang sudah juara Piala AFF U23 walaupun dengan cara yang kotor. Dan untuk timnas Indonesia semoga berbenah, evaluasi lagi, dan semoga di edisi berikutnya kita bisa angkat trofi karena kita sampai ke final runner up itu sudah sesuatu sekali. Bahkan negara-negara yang lain tidak sama seperti kita lah. Oke, jadi tidak beberapa video tanggapan komentar dari netizen Indonesia. Dan seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tulis kolom komentar. Kita jumpa lagi di video-video berikut. Hormat bro.